Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Dedi Yuseno SPD dari SD Negeri Samaran, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Saat ini saya mengajar kelas 6. Anak-anak kelas 6 dengan kondisi seperti ini tidak menyurutkan tekad kita untuk tetap semangat belajar bagaimanapun caranya dan dimanapun kita berada. Baik anak-anak, melalui video ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran ke-1. Supaya diberi kemudahan dan kelancaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, silahkan dipersiapkan buku dan alat tulisnya. Sebelum ke materi, Pak Dedi akan menyampaikan tujuan pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran ini, yang pertama, setelah mengamati dan membaca teks tentang tokoh proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan ciri kata baku dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati gambar dan baca teks, siswa mampu menyebutkan manfaat tumbuhan dan hewan terkait habitatnya melalui tabel. Yang ketiga, setelah melakukan pengamatan di lingkungan sekitar, siswa mampu menulis laporan tentang hasil pengamatannya terkait manfaat tumbuhan dan hewan sesuai habitatnya dengan tepat. Dan yang keempat, setelah mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan makna kemerdekaan dan upaya mengembangkannya dalam kehidupan melalui tulisan dengan tepat. Anak-anak, persatuan akan berkuat tekad sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Hari ini, kita akan belajar tentang persatuan yang membuahkan hasil sesuai harapan. Proklamasi Indonesia sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dicapai setelah melalui perjalanan panjang para pejuang bangsa melawan penjajah. Keteguhan hati dalam mewujudkan persatuan dapat dicontoh dari seorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan. Baik anak-anak, perhatikan gambar berikut. Apa yang kalian ketahui tentang naskah di atas? Apa hubungan BM Diah dengan naskah di atas? Mari kita simak bacaan berikut. BM Diah dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Diah. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan BM Diah selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari, kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan RI pada Selasa pagi, 19 Mei 1992 pukul 10:30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan BM Diah untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli, proklamasi, dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Setelah kalian amati bacaan di atas, atau lebih jelasnya bisa kalian lihat pada buku tematik halaman 100. Apakah kata-kata bacaan tersebut termasuk kata baku? Sebelum itu, tahukah kalian tentang kata baku? Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kata baku digunakan dalam situasi resmi. Penulisan dan pengucapan sesuai pedoman ejaan yang disempurnakan. Perhatikan contoh kata baku dan tidak baku pada tabel berikut ini. Untuk lebih lengkap, anak-anak bisa lihat pada buku EYD.
Anak-anak, proklamasi kemerdekaan menandakan bahwa bangsa kita sudah merdeka. Beruntung sekali kita bisa tinggal di negara Indonesia. Negara yang kaya akan ragam tumbuhan dan hewan yang bisa kita ambil manfaatnya. Bahkan, tumbuhan semak dan binatang sawah di negeri kita ini ada manfaatnya loh. Silahkan amati bacaan dan gambar berikut. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus, dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Selain tumbuhan, hewan juga berguna bagi kehidupan manusia. Perhatikan teks berikut. Kalian akan mendapat informasi manfaat suatu hewan terkait habitatnya. Keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Perhatikan informasi berikut. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. 1. Penghasil bahan pangan. Manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan, seperti daging, telur, dan susu. 2. Penghasil bahan sandang. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang, seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulat sutra. Domba dapat menghasilkan wol. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. 3. Penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Selain itu, bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat kok. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. 1. Bahan makanan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah batang, daun, bunga, buah, dan biji. 2. Bahan sandang. Serat kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun. 3. Bahan bangunan. Kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Amatilah hewan dan tumbuhan di sekitar lingkunganmu. Amatilah habitatnya. Tulislah manfaat hewan dan tumbuhan tersebut bagi kehidupan manusia. Sekarang, bangsa kita sudah merdeka, bebas dari segala bentuk penjajahan. Setiap warga negara berhak untuk menikmati kemerdekaan tersebut. Namun, berkewajiban pula untuk menjaga kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih dapat mewujudkan rakyat yang makmur dan sejahtera, karena mereka bebas berkarya dan menambah wawasannya. Amatilah gambar berikut. Gambar tersebut mencerminkan rakyat yang sejahtera. Mereka menikmati kemerdekaan dengan memperoleh kebebasan dalam melakukan pekerjaan dan memperoleh pendidikan. Setelah melihat gambar, coba jawab pertanyaan di bawah ini. Tulis di buku kalian.
Apa pengaruh kemerdekaan bagi petani atau pedagang? Apa pengaruh kemerdekaan bagi pelajar? Dan apa yang harus dilakukan rakyat agar sejahtera? Anak-anak bisa meminta bantuan orang tua untuk mengerjakan soal tersebut. Negara yang besar adalah negara yang rakyatnya sejahtera. Agar sejahtera, kita wajib bahu-membahu melaksanakan kewajiban kita agar tujuan tercapai. Negara yang sejahtera dapat terwujud apabila rakyatnya bersatu bekerja keras mencapai tujuan. Demikian materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam literasi, ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.